Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepioda Endraini, Prodi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan mereview mata kuliah Web Security. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang Web Security Technology and Basic Web Security Standard. Yang pertama ada pengertian web. Web adalah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lainnya yang tersimpan dalam sebuah internet web server ditampilkan dalam bentuk HTML atau Hypermarkup Language. Selain itu ada jenis-jenis standar protokol web security. Yang pertama yaitu ada firewall aplikasi web atau WAP, Web Application Firewall atau WAF. Yang selanjutnya ada HTTPS, ada TCP, UDP, RTP, FTP atau Real Time Protocol, ada HTTP atau Hyper Transfer Protocol, ada DHCP, ada Dynamic Host Configuration Protocol, ada DNS atau Domain Name System, ada ICMP atau Internet Protocol Message Protocol, ada EIMP, Internet Message Access Control Protocol. Selanjutnya ada SSH, Secure Shell, ada SSL atau Secure Socket Layer. Cara kerja dari WAF adalah menganalisis request HTTP, menerapkan sejumlah peraturan yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bagian HTTP mana yang dipenuhi ketentuan atau dicurigai. Metode ancaman pencegahan pembobolan web yaitu SQL injection ini adalah metode yang digunakan penyerang untuk mengeksploitasi kerentanan yang ada dalam cara database menjalankan query penelusuran. DDoS untuk mendiskusikan ini dijalankan melalui berbagai vektor penyerang dapat membebani server yang ditargetkan atau infrastruktur sekitar dengan berbagai jenis lalu lintas serangan atau traffic chatted text. Selanjutnya ada Opening Web Application Security atau OWASP, yaitu adalah komunitas terbuka yang didedikasikan untuk memungkinkan organisasi mengembangkan, membeli, memelihara aplikasi yang dipercaya. Yayasan OWASP adalah entitas non-profit yang memastikan kesuksesan jangka panjang proyek. Hampir semua orang terkait dengan OWASP adalah relawan, termasuk OWASP Board, OWASP Chapter Leader, Project Leader, Project Member, penelitian keamanan yang inovatif dengan hibah dan infrastruktur. Di sini ada beberapa jenis dari proyek WSP, yaitu ada WSP Top 10 Testing Kit, ZIP, Abstract Build Plan, Web Security Academy, Dependent Attract, NSMM, ASFS. Cara kerja yaitu ada identifikasi resiko, mengembangkan pedoman dan alat, mengedukasi dan pelatihan, mengembangkan komunitas, memperbaharui pedomannya dan alat. Dalam menjalankan fungsinya, WSP mendorong penggunaan pendekatan terbuka dan keterbukaan dalam mengembangkan aplikasi web, sehingga informasi keamanan dapat dibagikan dan dikembangkan bersama oleh komunitas pengembangan dan profesional keamanan aplikasi web. Selanjutnya ada injection, serangan SQL injection atau injeksi SQL merupakan teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layar basis data dari sebuah aplikasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari data yang diinputkan oleh pengguna tidak dilakukan validasi dan dimuat di dalam baris perintah query SQL. Dampak serangan SQL injection yaitu yang pertama melakukan bypass terhadap mekanisme antetik, yang kedua dia melakukan modifikasi data, yang ketiga dia melakukan kompresi terhadap ketersediaan data, yang keempat dia melakukan pencurian data. Bagaimana cara serangan SQL injection bekerja? Yang pertama ada tahapan riset. Penyerang umumnya melakukan riset dengan pengiriman berbagai macam nilai yang ada, kemudian menentukan apakah target URL rentan atau tidak terhadap injection. Selanjutnya tahapan serangan, setelah melakukan riset mengenai kerentanan aplikasi, maka pada tahapan ini penyerang membuka payload tertentu sebagai nilai input dari argumen, sehingga payload tersebut akan diinterpretasikan terhadap bagian dari perintah SQL ketimbang hanya data. Pencegahan terhadap serangan SQL injection yaitu menggunakan parameterized SQL query, menggunakan parameters query atau prepared statement merupakan salah satu teknik sederhana dan dapat dikatakan mudah untuk dilakukan. Penggunaan ini ditujukan agar database dapat membedakan mana merupakan SQL statement dan mana yang merupakan data yang diinputkan oleh pengguna. Melalui cara ini, penyerang tidak dapat mengubah isi query walaupun telah memasukkan kode SQL
saat melakukan input. Selanjutnya ada broken authentication and session management. Pengertian broken authentication dan session management yaitu merupakan salah satu dari beberapa serangan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat, biasanya disebut dengan istilah hijacker. Dengan memanfaatkan beberapa kelemahan pada fungsi authentication dan session management, serangan broken authentication and serangan session management yaitu yang pertama ada session hijacking. Di sini adalah sinonim dari pencurian sinonim. Session hijacking adalah sinonim dari pencucian session, di mana attacker melakukan introspection pada takeover antara user dan host. Selanjutnya ada session hijacking application layer, merupakan serangan yang mungkin terjadi di dua layer dalam OSI model, yaitu layer network dan aplikasi. Selanjutnya ada sensitive data exposure. Pengertian dari sensitive data exposure yaitu adalah merujuk pada kebocoran dan pengungkapan data rahasia yang seharusnya tidak boleh diakses oleh pihak tidak berwenang. Data rahasia dan sensitif ini dapat mencakup informasi pribadi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, password, informasi medis, atau bisnis rahasia. Sensitive data exposure dapat terjadi ketika sistem atau aplikasi tidak memadai dalam mengamankan data sensitif, atau ketika terhadap celah keamanan yang memungkinkan pihak yang tidak berwenang untuk mengakses data tersebut. Beberapa jenis sensitive data exposure yaitu ada data breach, ada phishing, ada skimming, ada shoulder surfing, ada man-in-the-middle attack, dan ada down-pressure diving. Yang terakhir ada keamanan yang buruk. Pentingnya untuk selalu menjaga keamanan data dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi informasi sensitif. Sensitive data exposure adalah masalah keamanan data yang serius dan dapat membahayakan informasi pribadi dan bisnis. Hal ini terjadi ketika data sensitif tidak dilindungi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu perlunya upaya untuk mencegah sensitive data exposure. Selanjutnya ada exposure, ada XML external entity. Pengertian dari serangan XML external entity atau XXI adalah jenis serangan yang terhadap aplikasi man-pushing input XML. Serangan ini terjadi ketika input XML yang berisi referensi entitas eksternal diproses oleh parser XML dan dikonfigurasi dengan lemah. Serangan dapat mencakup pengungkapan file lokal yang memungkinkan berisi data sensitif seperti kata sandi atau data pengguna pribadi. XXI seringkali dimanfaatkan oleh attacker untuk melakukan aksi seperti membaca file sensitif pada server dan melakukan remote code execution. Beberapa jenis serangan XML external entity yaitu ada classic XXI, ada blend XXI, ada parameter entity XXI, ada outbound, ada billion log XXI, ada parameter entity XXI, dan ada XXI injection melalui file upload. Penyebab terjadinya XML external entity yaitu adalah yang pertama penggunaan entitas eksternal tidak valid, yang kedua ada integrasi dengan aplikasi pihak ketiga, yang ketiga ada penggunaan parcel XML yang rentan, yang keempat ada skema XML yang tidak terverifikasi, yang kelima ada penggunaan dokumen XML dalam bahasa pemrograman. Langkah-langkah pencegahan yaitu yang pertama, menonaktifkan DCD dan eksternal entitas, yang kedua memvalidasi input, yang ketiga menggunakan parser yang aman, yang keempat menggunakan firewall dan IDS, yang kelima mengeluarkan pesan kesalahan yang minim, yang keenam melakukan pembaharuan perangkat lunak secara teratur. Selanjutnya ada broken access control, yaitu adalah suatu kondisi di mana pengguna dapat mengakses sumber daya informasi aplikasi tanpa memiliki hak akses yang sesuai atau melebihi hak akses yang dimiliki. Kerentanan ini terjadi ketika mekanisme akses kontrol pada aplikasi web tidak diimplementasikan dengan baik sehingga menyebabkan celah keamanan yang dimanfaatkan oleh penyerang untuk memperoleh akses yang tidak sah. Kerentanan biasanya pada aplikasi web sering terjadi beberapa faktor. Yang pertama, kesalahan konfigurasi. Yang kedua ada kurangnya validasi input. Yang ketiga ada penggunaan token atau sesi yang lemah. Cara kerja broken access control dapat terjadi karena kesalahan dan implementasi mekanisme access control pada aplikasi web. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian dari pengembang aplikasi web pada saat membuat dan mengimplementasikan mekanisme access control, atau karena kurangnya pemahaman tentang konsep keamanan aplikasi web. Selanjutnya ada misconfiguration, yaitu adalah
Kesalahan atau kerentanan yang ada dalam konfigurasi kode memungkinkan penyerang mengakses data sensitif. Ada banyak jenis security configuration, tetapi sebagian besar menimbulkan bahaya yang sama, rentan terhadap pelanggaran dan penyerangan mendapatkan akses tidak sah ke data. Penyebab security configuration yaitu yang paling umum dari kesalahan konfigurasi keamanan adalah lemahnya izin pengguna dan pengaturan keamanan akun, terutama dalam kasus lingkungan produksi. Selain itu, default setting dan default password juga dapat menjadi penyebab kesalahan konfigurasi keamanan. Hal ini dapat memungkinkan serangan yang tidak diinginkan pada website. Semacam itu biasanya dilengkapi dengan semua fungsionalitas yang diaktifkan dengan asumsi bahwa pengguna mungkin ingin memanfaatkannya. Ini adalah konfigurasi yang tidak aman karena fungsionalitas tambahan apapun berarti titik masuk potensial ekstra bagi penyerang. Selanjutnya ada cross-site scripting atau XSS, yaitu adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Peretas akan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke dalam web atau aplikasi yang sah. Serangan ini dapat dilakukan menggunakan JavaScript, VBS Script, ASTX, Flash, and bahasa sisi klien lainnya. Forum kolom komentar message board biasanya digunakan oleh penyerang untuk memposting link untuk membuat skrip berbahaya. Skrip tersebut kemudian akan menyerang ketika korban mengklik atau tautan tersebut. Cross scripts ini digunakan untuk mencari session cookie yang memungkinkan penyerang untuk menyamar sebagai korban. Dengan cara inilah peretas bisa mengetahui data-data sensitif milik korban. Jenis-jenis cross-site scripting ada reflect cross-site scripting atau non-partisan, yaitu dikenal sebagai serangan yang tidak persistent atau menetap. Yang kedua ada start cross-site scripting, dikenal sebagai expression, termasuk memasukkan kode berbahaya secara langsung. Selanjutnya ada DOM-based cross-site scripting, yaitu adalah bentuk serangan di mana skrip berbahaya hadir dalam dokumen objek model alih-alih HTML. Dampak dari serangan XS adalah kerusakan karena serangan kerentanan XS dapat diverifikasikan ketika terjadi pada aplikasi web. Cara mencegah serangan XS adalah salah satu cara untuk mencegah serangan XS juga sudah ada dalam fungsi PHP, yakni menggunakan HTML special card. Namun untuk melakukan escaping juga tidaklah cukup, bisa juga dilakukan dengan cara memblok semua input yang sudah script, tag atau image secure. Dilakukan pengamanan juga terhadap panel adanya karena kunci masuknya XSS. Selanjutnya ada insecure decentralization, yaitu risiko dan tantangan yang terkait insecure decentralization, yaitu serangan 51%. Serangan 50% terjadi ketika seorang individu atau kelompok menguasai lebih dari 50% kekuatan komputasi dalam jaringan desentralisasi seperti blockchains. Yang kedua ada kerentanan smart contract, yaitu dieksekusi secara otomatis dalam lingkungan desentralisasi dapat memiliki kerentanan keamanan yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga ada kelemahan protokol consequential, yaitu protokol yang digunakan dalam sistem desentralisasi seperti proof of work. Yang keempat ada tantangan privasi dan anonimitas, yaitu desentralisasi dapat menimbulkan tantangan yang dapat menjadi privasi anonim pengguna. Yang kelima ada ancaman pihak ketiga, desentralisasi tidak aman, juga rentan terhadap serangan dan ancaman dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada keterbatasan hukum dan regulasi, dan yang terakhir keterbatasan skalabilitas. Penyebab utama terjadinya insecure decentralization yaitu kurangnya keamanan dalam implementasi. Yang kedua ada kurangnya pengujian keamanan yang cukup. Yang ketiga ada kurangnya pemahaman dan kesadaran keamanan. Yang keempat ada kurangnya standar keamanan yang konsisten. Yang kelima ada ketidaksesuaian dengan hukum dan regulasi yang ada. Selanjutnya ada using component with no vulnerabilities, yaitu adalah penggunaan komponen dengan kerentanan yang tidak diketahui. Adalah praktik penggunaan untuk komponen perangkat lunak hardware dengan sistem yang telah diketahui memiliki kerentanan keamanan atau celah keamanan yang dimanfaatkan oleh penyerang untuk merusak dan mencuri informasi dari sistem tersebut. Komponen yang rentan dapat berasal dari berbagai jenis perangkat lunak hardware seperti sistem operasi, perangkat lunak aplikasi server web, router jaringan yang berbahaya. Cara kerja using component with no vulnerabilities yaitu adalah dengan memanfaatkan kerentanan atau celah keamanan yang telah diketahui dalam sebuah komponen perangkat lunak atau hardware yang digunakan dalam sistem. Jenis-jenis using component with
null vulnerabilities dapat bervariasi tergantung pada jenis komponen yang digunakan pada sistem. Berikut adalah jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada kerentanan sistem operasi, yang kedua ada kerentanan perangkat lunak aplikasi, yang ketiga ada kerentanan file server web, yang keempat ada kerentanan router jaringan, yang kelima ada kerentanan perangkat keras. Dampak using component with null vulnerability, ada kerentanan sistem, ada biaya, reputasi, dan legalitas. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memperhatikan kerentanan pada komponen yang digunakan untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi sistem dan informasi sensitif dari serangan cyber. Selanjutnya ada infusion, logging, and monitoring, yaitu adalah dasar dari hampir setiap insiden besar. Penyerang mengandalkan kurangnya pemantauan dan respon tepat waktu untuk mencapai tujuan mereka dapat terdeteksi. Kategori ini mencakup segala hal, mulai dari peristiwa yang tidak tercatat, log tidak tersimpan dengan benar, peringatan di mana tidak ada tindakan yang diambil dalam waktu yang wajar. Ancaman yang sering terjadi pada inverse logging dan monitoring yaitu serangan botnet, serangan DNS, ancaman orang dalam. Dampak dari bisnis serangan infusion, logging, and monitoring yaitu ketidaktersediaan sistem, kerahasiaan yang dikompromikan, non-penolakan, dan kurangnya akuntabilitas. Cara kerja pengembangan harus mengimplementasikan beberapa atau semua kontrol, yaitu tergantung pada resiko aplikasi. Yang pertama, pastikan semua kesalahan login, kontrol, akses, validasi input server dapat dicatat dengan konteks pengguna yang cukup untuk mengidentifikasi akun yang dapat mencurigakan. Yang kedua, pastikan semua catatan dihasilkan dalam fraud, di mana solusi pengolahan dapat dicatat dengan mudah digunakan. Yang ketiga, pastikan data catatan telah di-encrypt dengan benar untuk mencegah injeksi atau serangan pencatatan atau sistem monitoring. Yang keempat, pastikan transaksi dengan nilai yang tinggi memiliki jenis audit dengan kontrol integrasi untuk mencegah penggunaan dan penghapusan seperti hanya dapat ditambahkan ke database atau mirip seperti itu. Yang kemudian di tim Defense Threats Ops, yaitu harus membuat monitoring secara efektif, memonitoring dan memperingatkan ekstrim mencurigakan dan terdeteksi dalam respon secara tepat. Yang keenam ada membuat adopsi sebuah respon rencana pemulihan. Contoh serangan dari ini adalah serangan from Scutchat pada program nuklir Iran. Yang kedua ada pelanggaran data komunikasi version 2017 dan ada pelanggaran data nasional dominan 2019. Dan yang terakhir ada skirt coding, yaitu adalah coding atau komputer programming adalah praktik merancang program dapat dieksekusi dalam sebuah bahasa yang bisa diimplementasikan oleh komputer Anda. Skirt coding mempermudah developer atau programmer untuk menyortir kerentanan umum dalam perangkat lunak. Itu praktik-praktik paduan terbaik tertentu dikenal juga sebagai standar skirt coding. Tujuan dari skirt coding ini adalah memfilter apa saja yang bisa diinputkan oleh user dan memfilter apa saja proses yang lalu ditampilkan seperti apa jika terlanjur diisikan inputan. Garis depan dari skirt coding adalah validasi dari form. Misalnya form masih bisa diisi bebas, hendaknya kita melimit atau mengatur apa saja yang bisa diinputkan sehingga tujuan yang dari kita harapkan memproses bisnis bisa tercapai. Sebagian besar kerentanan berakar dari kode sebuah aplikasi atau program. Kurangnya atau error dan kode sebuah program bisa dieksploitasi secara mudah oleh pengguna berbahaya untuk mengambil alih program tersebut untuk menggunakan bagi kepentingan mereka. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.